Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas cara menentukan jumlah dan panjang gelombang transversal. Disimak sampai selesai ya videonya. Gelombang adalah getaran yang merambat, dan dalam rambatannya gelombang memindahkan energi. Ada dua macam gelombang, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Di sini kita hanya akan membahas gelombang transversal ya, yaitu gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah perpindahan energinya. Jadi, jika perpindahan energinya bergerak dari kiri ke kanan, maka arah rambatannya ke atas dan ke bawah, sehingga terbentuk puncak atau bukit gelombang dan lembah atau dasar gelombang. Kemudian, pertemuan atau perpotongan dari arah rambat gelombang serta perpindahan energinya kita sebut di sini simpul gelombang. Sebuah gelombang transversal terdiri dari sebuah bukit gelombang dan sebuah lembah gelombang. Perhatikan, jika diukur dari satu titik simpul, maka ke simpul berikutnya terbentuk sebuah bukit. Lalu, ke simpul berikutnya terdapat sebuah lembah. Jadi, untuk jarak satu gelombang adalah jarak sebuah simpul ke dua simpul berikutnya. Sedangkan jika diukur dari puncak dari salah satu puncak gelombang, maka jarak satu gelombangnya adalah ke puncak berikutnya. Begitu juga jika diukur dari sebuah lembah gelombang, maka satu gelombangnya adalah ke lembah berikutnya. Perhatikan diagram-diagram gelombang transversal berikut. Pada gelombang yang pertama, dimulai dari simpul gelombang. Kemudian terdapat dua simpul selanjutnya sehingga terbentuk satu gelombang dan dua simpul selanjutnya lagi sehingga terbentuk satu gelombang lagi. Dan masih ada satu simpul lagi sehingga terbentuk sebuah bukit gelombang yang merupakan setengah dari gelombang. Jadi, jumlah gelombang pada diagram tersebut adalah 2,5 atau 2,1/2 gelombang. Pada diagram di bawah, gelombang dimulai dari puncak gelombang. Kemudian ke puncak gelombang selanjutnya jadi satu gelombang dan terdapat sebuah lengkungan yang merupakan setengah dari bukit gelombang. Nah, kalau satu bukit gelombang adalah setengah gelombang, maka setengah bukit adalah 1/4 gelombang. Jadi, jumlah gelombang dalam diagram tersebut adalah 1/4. Pada diagram di sebelah kanan, gelombang dimulai dari dasar gelombang. Kemudian bertemu dasar gelombang selanjutnya, maka terbentuk satu gelombang. Dan terdapat sebuah lengkungan setengah dari dasar gelombang, jadi 1/4 gelombang. Kemudian di atas ada sebuah bukit gelombang lagi, jadi setengah gelombang. Jika dijumlahkan 1 ditambah 1/4 ditambah 1/2, maka jumlah gelombangnya adalah 1/3/4 gelombang. Setelah kita dapat menentukan jumlah gelombang yang terbentuk, maka akan lebih mudah untuk menentukan panjang gelombang. Jadi, panjang gelombang atau disimbolkan dengan lambda adalah jarak yang ditempuh satu gelombang penuh. Perhatikan pada diagram di sebelah kiri. Jarak yang ditempuh adalah 2 meter, jadi diketahui L sama dengan 2 meter. Kemudian, gelombang dimulai dari simpul gelombang. Kedua simpul selanjutnya adalah satu gelombang, kemudian kedua simpul selanjutnya satu gelombang. Jadi totalnya ada 2 gelombang. Nah, lambda bisa kita tentukan dengan rumus L/N. Jadi jarak tempuhnya adalah 2 meter dibagi dengan jumlah gelombangnya adalah 2,
Jadi panjang gelombangnya adalah 1 meter. Pada diagram di sebelah kanan, gelombang dimulai dari dasar gelombang dan terbentuk 1/4 gelombang dengan jarak tempuhnya adalah 50 cm. Jadi lambdanya atau panjang gelombangnya adalah L per N dengan L 50 dan N-nya 1/4. Kita ubah jadi 5/4. 50 dibagi 5/4 adalah 40 cm. Jadi panjang gelombangnya adalah 40 cm. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa like dan share jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.